memaknai hijrah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen hari ini, karena itu akan berpengaruh kepada bagaimana umat ini akan mengupayakan mewujudkan makna-makna tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syakhsiyah Islamiyah, yaitu yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu disebutkan bahwa hijrah adalah al-hijratu minal daril kufri ila daril Islam. Disebutkan adalah bahwa hijrah adalah menuju dari darul kufur, dari darul yang menerapkan sistem yang tidak islami, menuju kepada darul Islam, yaitu yang menerapkan sistem Islam. Jadi yang paling penting, yang paling esensial hari ini adalah yang makna ini justru hilang dan tidak dipahami oleh kaum muslimin hari ini adalah makna hijrah yang esensial, yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu perubahan sistem. Mengingat hari ini sistem kehidupan yang terjadi, yang diberlakukan pada kehidupan kaum muslimin adalah sistem yang bukan islami, yaitu sistem kapitalis. Maka dalam hal ini kalau mengingat atau mengambil iktibar dari hijrahnya Rasulullah, itu adalah bagaimana Rasulullah memperjuangkan perubahan dari sistem jahiliyah yang menjerat dari bangsa Arab kala itu, kemudian berubah atau dirubah untuk menjadi sistem yang menerapkan Islam. Nah, dari situlah yang ingin seharusnya dimaknai oleh kaum muslimin. Memang ada makna-makna yang lain yang disebutkan, tetapi tidak bertolak belakang dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Syakhsiyah ini, malah justru saling memperkuat, yaitu definisi dari Ibnu Daqiq al-Idni, di mana disebutkan bahwasannya hijrah adalah berpindahnya kaum muslimin menuju ketaatan dengan meninggalkan larangan-larangan dari Rasulullah SAW. Nah, larangan-larangan dimaksud ini adalah bukan hanya sekedar perbuatan-perbuatan yang bersifat individu, yaitu ketika seorang individu menjauhkan apa yang dilarang dari syariat atau dari salah yang dikemukakan oleh Allah kepada Rasul ini, yaitu Islam. Nah, oleh karena itu dari dua definisi ini bisa kita pahami bahwasanya memang esensial memaknai hijrah itu adalah bagaimana kita mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dengan mewujudkan sistem yang islami di dalam kehidupan kita, yaitu dengan menerapkan syariat Islam. Yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah tentu saja mengupayakan terwujudnya makna hijrah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu mewujudkan perubahan sistem. Sebab persoalan atau akar masalah hari ini justru karena di dunia Islam, baik itu di Palestina ataupun dimanapun berada, termasuk di Indonesia, ini adalah tidak diterapkan syariat Islam di dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini, dengan mewujudkan sistem Islam, yaitu khilafah, itu akan menguraikan banyak persoalan. Dengan hal tersebut, maka itu akan pula menguraikan persoalan yang ada di Palestina. Yaitu apa? Dengan khilafah, maka kita akan bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan meniadakan batas-batas national state, ya, di antar hubungan kaum muslimin gitu ya di dunia ini, sehingga perhatian dan fokus kita itu adalah benar-benar ingin mewujudkan untuk membebaskan Palestina itu. Dan kemudian adalah yang kalau kita pikirkan sebenarnya bukan hanya membantu Palestina, tapi mengurai banyak masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin hari ini. Karena malapetaka, kesengsaraan dalam kehidupan kaum muslimin itu karena adalah terjerat sistem kapitalis sekuler. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita upayakan sebagai seorang muslim, ya, yang pertama adalah tentu kita harus fokus untuk memperjuangkannya. Dengan cara apa? Dengan melakukan dakwah li istinafil Islam hilaya, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan Islami di dalam masyarakat ini. Yaitu tadi dengan adanya upaya dakwah ini, itu akan mampu signifikan istimror, kemudian bisa fokus untuk mewujudkan perubahan sistem yang dimaksud.
Jadi dalam hal ini dakwah itu adalah menjadi satu-satunya cara untuk terjadinya perubahan sistematik ini. Ya, ini adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ingin mewujudkan perubahan yang hakiki yang terjadi di Madinah, yang akhirnya terjadi perubahan sistem yang dimaksud itu kan adalah dengan melakukan dakwah. Maka kita juga akan melakukan sebagaimana yang Rasulullah contohkan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu dakwah ini kalau tidak ada ilmu tentu tidak akan bisa terwujud. Maka kita sebagai seorang muslim ketika melakukan dakwah tentu kita harus melakukan suatu upaya, yaitu melakukan tafakuh fiddin, karena memahami agama ya, dan kemudian memahami esensi urgensi syariat mengapa ini harus diterapkan dalam dimensi kehidupan, itu menjadi suatu dorongan keinginan kaum muslimin dan kesadaran yang bisa ditumbuhkan untuk bisa mempunyai kekuatan untuk mewujudkan perjuangan khilafah Islamiyah ini, atau memperjuangkan penerapan syariat Islamiyah menurut Rasulullah tadi. Ya, karena memang kalau tidak ada ilmu, maka yang hadir adalah perjuangan yang bersifat temporal, karena dia tidak didasari dengan kesadaran, ya, yaitu tidak didasari dengan ilmu, apalagi tidak didasari dengan kesadaran tentang realitas bahwa memang tuntutan mutlak hari ini memang harus ada perubahan. Makanya memang kesadaran terhadap realitas, kemudian pemahaman terhadap din sebagai problem solver hari ini itu